Sekolah Kuliner Budi Mulia 2. Saya di sini sebagai administrasi, juga kebetulan sebagai pengajar atau instruktur cake decoration. Oke, hari ini saya akan berbagi tips tentang cake decoration, salah satunya tentang fondant art. Nah, fondant art ini nanti yang akan mempercantik kue kalian. Nah, ini untuk membuat aplikasinya atau dekorasinya itu sangat mudah dan sangat simpel. Nanti akan ada tips-tips yang menarik untuk kalian. Oke, penasaran? Yuk kita langsung ke dapur. Hai, oke, kita sudah di dapur. Tadi saya sudah janji untuk menjelaskan tentang tips membuat dekorasi dari fondant. Nah, sebelumnya saya pengen mengenalkan peralatannya. Ini cukup banyak nih peralatannya, warna-warni lagi. Nah, oke, yang pertama tentu fondant itu sendiri. Ini berbahan dasar dari gula, aneka stempel. Di sini bisa dilihat stempel dari berbagai huruf. Kemudian ada stempel untuk motif bunga dan ada stempel juga untuk motif nanti untuk dasar di cupcake-nya. Nah, kalau ini gimana sih, satu-satu nggak sih menyusunnya? Tentu tidak. Nah, ini contohnya. Perkenalkan lagi, saya Miss Titrin dari Sekolah Kuliner Budi Mulia 2, Yogyakarta. Nah, ini bisa disusun, bisa dilepas satu-satu, kemudian kalian bisa menyusun kata-kata atau kalimat yang kalian inginkan. Oke, bahan selanjutnya adalah, atau alat selanjutnya adalah, ini adalah dalamnya, itu tepung maizena. Jadi, yang kita bungkus dengan kain bersih. Ini fungsinya supaya ketika kita memegang fondant ini itu tidak lengket, itu fungsinya. Oke, setelah itu adalah fondant tool. Ini banyak banget nih. Nah, ini dari berbagai macam bentuknya memiliki fungsi masing-masing. Ada yang berfungsi untuk membuat mulut, kemudian mata, ataupun membuat motif bergerigi, macam-macam. Kemudian yang berikutnya adalah CMC atau karbotil selulose. Nah, ini adalah bubuk, sebenarnya bisa untuk pengental cairan, bisa untuk mengentalkan sirup ataupun saus. Nah, fungsinya kalau untuk di fondant ini adalah nanti bisa untuk lebih memperkokoh figur yang akan kita buat, jadi nggak gampang letoy atau nggak gampang ambruk figurnya. Selanjutnya adalah ring cutter. Nah, ring cutter sendiri ini juga ada berbagai bentuk. Nanti kita menyesuaikan dari macam-macam bentuk atau model yang mau kita inginkan. Kemudian ini juga sama, ring cutter. Kemudian pewarna makanan, food grade. Kemudian di sini saya juga menyiapkan air matang, air putih. Gak ada rasanya ya, air putih aja, sama kuasnya. Nanti fungsinya untuk merekatkan dari figur dasar ke figur yang mau kita tempel di atasnya. Oke, selanjutnya adalah ada bubuk laster. Nah, ini kecil sekali. Ini warnanya kebetulan warna gold. Penggunaannya kita bisa pakai kuas di sini. Nah, kita ambil sedikit, nanti kita bisa poles di fondant yang mau kita inginkan warnanya. Kemudian selanjutnya di sini ada palet. Nah, palet ini nanti fungsinya untuk meratakan ketika kita sebelumnya mengalasi dulu pakai buttercream. Kemudian ada rolling pin yang bermotif. Nanti kalau kita buat atau kita tekan, nanti langsung ada motifnya. Kemudian di sini juga sama, fondant tuh ini untuk motif jahit. Nah, kalau mau bikin motif tas atau apa, di sini juga ada untuk membuatnya. Kemudian ini lebih besar, nanti bisa untuk membuat lubang kalau kita membuat celana, kemudian dimasukin figur kaki. Nah, cara melubangnya pakai yang ini. Oke, selanjutnya adalah rolling pin. Rolling pinnya dari plastik atau juga boleh dari kayu. Nah, kalau dari kayu supaya nggak menempel, nggak lengket, fondantnya bisa kita oles dulu menggunakan maizena, tepung maizena. Kemudian berikutnya adalah smoother. Ini fungsinya kalau kita mau mengcover cake secara full, keseluruhan cake-nya itu dengan fondant, kita bisa memadatkan atau merapikannya dengan ini. Gitu.
nanti saya sudah ada surprise untuk kalian. Kemudian selanjutnya adalah cetakan dari silikon. Nah ini harus dipastikan bersih ya, karena ini medianya sangat kecil. Nanti kita bisa taburi dengan tepung maizena ini tipis-tipis saja seperti ini, baru nanti kita tempelkan beberapa. Nah seperti ini. Nah ini saya coba ambil, nah langsung kelihatan hasilnya. Kemudian selanjutnya adalah ada edible pen, nanti bisa untuk membuat alis atau membuat mata. Ini juga food grade, bisa dimakan, aman untuk dikonsumsi. Kemudian pisau kecil, nanti bila ada yang perlu dipotong dari adonan fondant ini. Oke, ini saya sudah menyiapkan satu cupcake yang sudah kita oles sedikit saja buttercream. Ini fungsinya untuk merekatkan. Selanjutnya adalah nanti kita mau menyiapkan cover untuk cupcake-nya. Nah, tipsnya ini yang penting nih. Jadi ketika kita mau menggunakan fondant, ini fondannya harus diuleni dulu dengan cara ditarik-tarik. Karena bahan dasarnya adalah dari gula, jadi dia harus kita tarik seperti ini. Nah, kalau sudah mulai lengket, kita bisa pakai kita tepuk-tepukin kayak kita bedakin tangan kita. Nah, jadi nggak lengket lagi. Nah, kenapa harus ditarik-tarik? Karena kalau tidak nanti fondant yang mau kita cover itu pecah-pecah. Jadi ini supaya konsistensinya bagus dan tercampur rata, kemudian tidak ada udaranya juga. Nah, kalau sudah mulai lengket seperti ini, oh ya satu lagi, ini adalah silpa, jadi untuk alas supaya nanti adonannya ini kita bisa menggiling atau membuat adonannya di sini. Jadi kenapa harus dibungkus seperti itu? Kalau tidak dalam kondisi dibungkus, kita ambil pakai tangan, itu kan kita tidak tahu ukurannya. Jadi kalau dengan seperti ini kita terbantu, terkontrol dengan banyaknya yang kita butuhkan. Karena ini juga kebutuhan tepung maizenanya hanya sebagai membantu supaya tidak lengket saja, jadi tidak perlu banyak-banyak. Oke, ketebalannya sudah cukup. Nah, ini baru kita fungsikan. Caranya mudah, hanya ditekan saja. Seperti ini, pilih yang kecil. Kita ambil, kemudian baru kita tempelkan di atasnya. Nah, ini sudah. Kemudian, nah, satu tips lagi nih teman-teman. Kalau saya ada tips, ini saya bungkus dulu pakai plastik. Boleh kita tali. Kemudian ya kita bisa baru kita simpan. Nah, di sini aman di sini. Kita mau bikin figur. Oh ya, sambil nunggu ini konsistensinya bagus, ada tips lagi. Nah, ini dalam penggunaan pewarna, ingat ya yang food grade ya pewarnanya. Ini biasanya kan susah ya mengontrolnya, bisa kebablasan gitu. Nah, kita bisa pakai bantuan dengan tusuk gigi. Kalau pewarna yang kita pakai sudah ada lubangnya kecil, itu nggak masalah. Tapi kalau pas pewarnanya itu lubangnya besar, kita bisa pakai bantuan dengan tusuk gigi. Nanti kita tempelkan secukupnya ada di sini, baru kita uleni atau kita campur dengan cara sama, harus ditarik-tarik supaya dia tidak pecah. Kita mau bikin apa ya, kepala ini. Kalau mau membuat warna kulit dari fondant,
1 tetes warna merah cabai dan 1 tetes sedikit saja warna oranye. Nanti akan jadi warna kulit. Kita sebelum menggunakan fondant ini pada aplikasi cake kita harus menguleninya terlebih dahulu. Kalau sudah mulai lengket, kita pedakin lagi. Biasanya kalau fondant ini dengan pewarna dia kadang tambah lembek. Nah itu nggak masalah, nanti asal kita uleni gini saja. Kemudian kalau sudah mulai lengket, jangan terlalu banyak untuk menambah maizena, cukup ditepukin saja. Kalau alasnya lengket juga kita cukup begini saja. Nah ini bentuknya macam-macam. Ini biasanya untuk naruh mata yang kecil, kemudian ini juga bisa untuk memindah. Misalnya kalau mau kita bentuk lagi. Jadi kalau menggiling jangan terlalu tipis ya. Kalau terlalu tipis nanti kurang kokoh, kemudian juga kurang bagus. Jadi kurang lebih 2 mili ketebalannya. Bikin rambutnya. Nah tadi untuk menempelkan kita menggunakan air matang. Kita bantu pakai kuas sedikit saja, yang udah lengket. Kemudian ini mau bikin rambut. Ini juga sama, ketika kita mau menempelkan di atasnya, kita bantu dengan air matang. Satu dulu. Kemudian kita mau bikin telinga. Ada yang lebih gede di sini, tapi kita kalau untuk mata kita pakai yang kecil aja. Oke, sudah kita rapikan. Ini nanti kita buat mulut sama hidungnya. Hidungnya karena agak besar, jadinya kita lubangi 2 kali. Kemudian kita mau bikin senyumnya. Nah, satu lagi yang ini.
hidungnya. Kemudian terakhir ini ada beberapa yang sudah saya buat, jadi kalian juga bisa membuatnya tanpa cetakan. Jadi tadi hanya pakai untuk alasnya saja, pakai yang mana ya tadi, nah pakai stempel ini, kemudian macam-macam nih bentuknya. Ini juga tanpa cetakan, hanya saya kasih tipsnya sedikit saja, model kecil saja. Kita buat seperti ini, kita siapkan plastik, kemudian kita tipiskan pakai tangan saja. Ya, kalau sudah seperti ini, kita ambil, baru kita gulung. Sudah jadi mawarnya. Nah, persembahan kami dari Budi Mulia 2 Culinary School, Baking with Love. Oke, gimana? Mudah kan? Nah, tips-tipsnya tadi sudah kami sampaikan, tinggal kalian mencoba. Nanti tetap belajar, sering-sering latihan juga, jadi supaya tangan kita tidak kaku. Dan jangan lupa satu lagi, untuk kita menjaga selalu kebersihan tangan kita, karena ini semuanya kita pegang dengan tangan. Nah, selamat mencoba dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.